Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Poppy Kresela, stambuk F221-20024 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Bahan Bangunan Logam, Bagian Atas dan Tengah Bangunan. Sebelum memasuki materi, saya persilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Makfira Rizky Natania Rustin dengan nomor stambuk F221-20017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafia Faira Rahmabe dengan nomor stambuk F221-20027 dari kelompok 5. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adira Aulia, stambuk F221-20018. Halo, nama saya Fatia Dara Ahmad dengan nomor stambuk F221-20023. Perkenalkan, nama saya Ferry Amsar Tauna, stambuk F221-20039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Syarif, stambuk F22120-034. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agri Ibnu Hatab, stambuk F221-20036. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Abdul Manan, stambuk F221-20015. Baik, kita masuk dalam kajian literatur. Poin yang pertama yaitu poin A, pengertian logam. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair yang tinggi. Logam juga merupakan bahan yang dapat ditempa, mengkilat, magnetis, dan dapat dicampur secara homogen dalam berbagai kadar. Logam banyak digunakan dalam pembuatan struktur atau rangka bangunan dalam bentuk baja profil, baja tulangan beton biasa, anyaman kawat, atau pada akhir-akhir ini dipakai juga dalam bentuk kawat potongan yang disebut fibre atau metal fibre, dan sebagai tulangan beton. Dalam skala yang lebih kecil juga, logam secara luas dipakai sebagai penguat. Misalnya bentuk paku, sekrup, baut, kawat, pelat, bantalan jembatan, atau sebagai bahan lain bentuk lembaran. Misalnya bentuk atap atau lantai jembatan, atau juga sebagai bentuk dekorasi. Dan untuk poin yang kedua yaitu jenis-jenis logam. Dalam poin ini dikelompokkan jenis-jenis logam dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu pengelompokan logam secara umum. Dan di dalam pengelompokan logam secara umum terbagi menjadi 4 logam. 4 jenis logam, yaitu yang pertama logam berat. Pada kelompok logam berat ini umumnya berasal dari logam seluruhnya. Sebagai contoh ada logam berupa nikel, besi, krom, timah, seng, timah hitam dan putih, serta masih banyak lainnya. Yang kedua ada logam ringan. Dalam kelompok logam ringan ini tersusun dari logam yang juga logam hanya saja tidak sepenuhnya atau dapat dikatakan bahwa logam penyusunnya ringan. Untuk contohnya ada logam seperti magnesium, aluminium, titanium, kalsium, natrium, barium, dan kalium. Yang ketiga ada logam tahan api. Selanjutnya ada kelompok logam tahan api. Hal ini dimaksudkan bahwa jenis logam ini mampu tahan terhadap api dengan kisaran suhu tertentu. Contohnya antara lain titanium, zirconium, wolfram, dan molybden. Dan yang terakhir ada jenis logam mulia. Biasanya sering dipakai dan digunakan untuk perhiasan dan peralatan lainnya. Tak hanya itu, jenis logam ini juga biasanya dibanderol dan harga yang cukup mahal. Untuk contohnya ada emas, platina, dan perak. Dan untuk pengelompokan jenis logam yang kedua yaitu dikelompokkan berdasarkan bahan dasarnya. Dalam pengelompokan ini terbagi dalam 2 jenis logam, yaitu yang pertama logam besi. Logam fero adalah juga logam besi.
Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik, tetapi besi murni terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja, bahan konstruksi, dan lain-lain. Oleh karena itu, besi selalu dicampur dengan unsur lain, terutama zat arang atau karbon. Sebutan besi dapat berarti, yang pertama besi murni dengan simbol kimia Fe yang hanya dapat diperoleh dengan jalan reaksi kimia. Dan yang kedua, besi teknik adalah yang sudah atau selalu bercampur dengan unsur lain. Dan yang kedua, ada jenis besi logam non besi. Logam non ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Logam non ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Logam non ferro juga digunakan untuk campuran besi atau baja dengan memperbaiki sifat-sifat baja, seperti contohnya aluminium, tembaga, dan juga timah. Sekian dari saya. Saya akan membacakan bagian C, produksi logam. Secara umum, menurut cara yang dilakukan pada waktu ini ada 4 tahap pengerjaan untuk menghasilkan sebagian besar jenis logam, yaitu yang pertama penggalian biji logam. Pada penggalian biji, umumnya ada 2 cara, yaitu penambangan terbuka dan penambangan tertutup, atau penambangan di bawah permukaan tanah. Yang kedua, penyiapan biji, untuk diambil logam dari biji. Pada proses penyiapan biji, besi atau logam, biji dihancurkan, sebagian kotoran yang terdapat pada biji dibuang dengan menggunakan cara pemisahan memakai alat-alat berat. Penyiapan biji juga mencakup proses pembakaran atau kalsinasi, misalnya pada biji yang mengandung senyawa sulfide. Pembakaran untuk menghilangkan belerang dari biji besi yang mengandung senyawa karbonat. Yang ketiga, ekstraksi atau mengeluarkan atau memisahkan logam dari biji. Pemisahan logam dari biji dilakukan dengan ekstraksi, yaitu dengan melalui proses-proses kimia sehingga diperoleh logam. Proses ekstraksi ada 2 macam, yaitu satu itu proses pirometalurgi, di mana prosesnya yaitu biji dipanaskan di dalam tungku tiup atau blast furnace atau tungku gema sehingga meleleh, kemudian dilakukan pemisahan untuk mendapatkan logam dari lem tersebut. Proses yang kedua namanya elektrometalurgi, yaitu biji dipisahkan logamnya dengan cara meleburnya di dalam tungku listrik atau dengan proses elektrolistrik. Yang keempat, pemurnian dan pengolahan logam. Logam hasil ekstraksi umumnya masih mengandung benda atau elemen lain, sehingga perlu dilakukan pemisahan lebih lanjut. Proses pemurnian dan pengolahan dilakukan dengan cara oksidasi dengan proses panas dalam tungku, pencairan, destilasi untuk seng, elektrolisa untuk tembaga, atau dengan memakai bahan pengikat kimia dengan menambahkan Mn ke dalam baja cair. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat yang ada pada logam. Pada umumnya, sifat yang ada pada logam dibagi menjadi 2, yaitu sifat logam dan sifat non-logam. Berdasarkan konfigurasi elektron, sifat logam cenderung melepas elektron, sedangkan sifat non-logam cenderung menangkap elektron. Berikut ini merupakan sifat-sifat yang mendasar pada berbagai jenis logam. Yang pertama, memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan yang berbeda. Pada umumnya, tingkat kekerasan pada tiap jenis logam berbeda-beda. Tingkat kekerasannya dapat ditingkatkan dengan mencampur satu logam dengan jenis logam lainnya. Yang kedua, dapat dengan mudah ditempa. Logam mampu ditempa menjadi lempeng tipis dan dapat ditarik. Adanya sebuah elektron valensi membuat logam mudah bergerak di dalam kristal. Yang ketiga, menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Apabila suatu logam dialirkan listrik, maka elektronnya akan membawa suatu muatan valensi ke seluruh bagian logam, sehingga mampu menimbulkan aliran listrik dalam logam. Yang keempat, mampu menghantarkan panas. Adanya elektron valensi yang bergerak menyebabkan logam menjadi penghantar panas yang baik.
Jika suatu jenis logam dipanaskan di salah satu sisinya, maka elektron yang ada akan menerima panas. Yang kelima bersifat mengkilap. Semua jenis logam akan mengkilap apabila terkena cahaya di permukaannya. Maka sifat logam akan memancarkan kembali energi cahaya yang didapatnya dari gelombang tertentu. Dan yang keenam, kerapatannya yang relatif tinggi. Terkenal dengan kerapatannya yang relatif tinggi, sifat logam dapat menentukan atau menunjukkan struktur logam. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian pada bagian atas bangunan. Pada bagian atas bangunan, bahan baku logam dapat dijadikan sebagai konstruksi rangka atap baja ringan. Berbeda dengan baja konvensional, baja ringan merupakan baja mutu tinggi yang memiliki sifat ringan dan tipis, namun memiliki fungsi setara baja konvensional. Baja ringan ini termasuk jenis baja yang dibentuk setelah dingin. Rangka atap baja ringan diciptakan untuk memudahkan perakitan atap baja ringan dan konstruksi sipil. Meskipun tipis, baja ringan memiliki derajat kekuatan tarik yang tinggi, yaitu sekitar 550 MPa, sementara baja biasa sekitar 300 MPa. Kekuatan tarik dengan tegangan untuk rangka atap ini mengkompensasi untuk atap baja yang tipis. Ketebalan baja ringan untuk atap ringan yang beredar sekarang ini berkisar dari 0,4 mm sampai 1 mm. Perhitungan kuda-kuda rangka baja ringan dari jasa konstruksi amat berbeda dengan kayu, yakni cenderung lebih rapat. Semakin besar beban yang harus dipikul, jarak kuda-kuda semakin pendek. Misalnya, untuk genteng dengan bobot 40 kg meter kubik, jarak kuda-kuda atap baja bisa dibuat setiap 1,4 meter. Sementara bila bobot genteng mencapai 75 kg, maka jarak kuda-kuda baja ringan menjadi 1,2 meter. Adapun kelebihan dan kekurangan dari konstruksi rangka atap baja ringan yaitu kelebihannya: 1. Karena bobot rangka atap yang ringan menurut konstruksi sipil, maka dibandingkan kayu, beban yang harus ditanggung oleh struktur di bawahnya lebih rendah, jadi lebih irit strukturnya. Untuk kelebihan yang kedua yaitu baja ringan bersifat tidak membesarkan api. Dan kelebihan yang ketiga yaitu tidak bisa dimakan rayap. Pemasangan rangka baja relatif lebih cepat apabila dibanding dengan rangka kayu. Kelebihan yang terakhir yaitu baja ringan nyaris tidak memiliki nilai muai dan susut, jadi tidak berubah karena panas dan dingin. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu antara lain: 1. Kerangka atap baja ringan tidak bisa diekspos seperti rangka kayu. Sistem rangkanya yang berbentuk jaring kurang menarik bila tanpa penutup plafon. Kekurangan yang kedua yaitu karena strukturnya yang seperti jaring ini, maka bila ada salah satu bagian struktur yang salah hitung, ia akan menyeret bagian lainnya. Maksudnya, jika salah satu bagian yang memenuhi syarat keamanan, maka kegagalan bisa terjadi secara keseluruhan. Biasanya perhitungan struktur langsung dilakukan oleh struktur engineer dari aplikatornya. Sedangkan kekurangan yang ketiga atau yang terakhir yaitu rangka atap baja ringan tidak sefleksibel kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil. Kemudian kita masuk ke cara pemasangan rangka atap baja ringan. Sebelum kita melaksanakan proses ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk kuda-kuda yang terpasang harus kuat dan stabil serta tegak lurus terhadap ring balok. Yang kedua adalah kerataan dalam ketinggian apex untuk pemasangan nok di setiap kuda-kuda. Yang ketiga adalah ratanya sisi miring pada atap. Yang keempat adalah coating atau lapisan tidak timbul kerusakan. Yang terakhir adalah tidak terjadinya perubahan bentuk akibat kesalahan pelaksanaan pekerjaan. Setelah semua persyaratan tersebut sudah terpenuhi, barulah proses pemasangan kuda-kuda baja ringan dapat dilaksanakan. Dan tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Di dalam tahap ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah gambaran perencanaan atap yang akan digunakan dan peletakan kuda-kuda. Yang kedua adalah perlengkapan peralatan yang digunakan dalam pemasangan kuda-kuda. Dan yang ketiga adalah
Pentingnya peralatan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja sebagai persyaratan umum dalam melaksanakan pekerjaan di ketinggian. Dan tahap yang kedua adalah tahap leveling dan marking atau penyamarataan dan penandaan. Setelah tahapan persiapan sudah terpenuhi, barulah tahap ini dapat dilaksanakan. Dan prosesnya yang pertama adalah pastikan meratanya permukaan dinding balok dan siku. Yang kedua adalah pastikan rangkaian dinding balok telah terikat secara keseluruhan pada bagian bangunan dan sudah tersambung dengan benar pada kolom di bawahnya. Yang ketiga adalah pengukuran jarak antar trus, lalu tandai posisi untuk meletakkan trus sesuai dengan gambar rencana kerja. Tahapan yang terakhir adalah tahapan pemasangan kuda-kuda. Prosesnya yang pertama adalah setelah kuda-kuda terpasang sama dengan nomor urutan yang telah ditentukan pada waktu memasang, kita memastikan bagian kanan dan kiri balok agar tidak tertukar. Yang kedua adalah mengecek kuda-kuda yang sudah berdiri agar tegak lurus dengan dinding balok. Yang ketiga adalah untuk pengencangan kuda-kuda menggunakan plat L. Yang keempat adalah untuk pengencangan plat L dengan dinding balok menggunakan Dynavolt, dan tambahkan balok untuk menjaga sebagai penumpang sementara agar posisi kuda-kuda tidak berubah. Yang kelima adalah pemasangan material balok nok. Yang keenam adalah pemasangan bracing sebagai penguatan. Yang ketujuh adalah pemasangan reng pada jarak yang telah disesuaikan penutup atap yang digunakan. Di setiap pertemuan reng dengan kuda-kuda diikat menggunakan skrup atau skru dengan ukuran 10 sampai dengan 16 x 16 sebanyak 2 buah. Yang kedelapan adalah pemasangan outrigger. Outrigger adalah suatu struktur tambahan berbentuk rangka batang berdimensi besar. Yang kesembilan, pemasangan reng langit-langit di permukaan bagian atas bottom cord kuda-kuda dan di skrup atau skru berjarak masing-masing 120 cm. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian bahan bangunan logam pada struktur bangunan. Bagian B, pengaplikasian pada bagian tengah bangunan. Dinding bisa dikatakan sebagai poin fundamental sebuah bangunan. Tanpa adanya dinding, maka tidak bisa dikatakan menjadi sebuah bangunan. Oleh karenanya, pembangunan sebuah rumah itu perlu merencanakan bahan apa yang diperlukan untuk memperkokoh dan memperindah dinding. Nah, selama ini sudah biasa atau sudah umum dinding itu terbuat dari susunan batu bata. Bahkan hal ini sudah ada sejak lama, karena batu bata memiliki visual yang untuk bangunan agar terlihat lebih kokoh. Nah, di sini akan dibahas penggunaan spandek untuk dinding, alternatif baru selain batu bata. Spandek ini memang tidak hanya digunakan untuk atap, namun juga bisa digunakan menjadi alternatif menyusun atau membangun dinding. Umumnya dinding spandek ini banyak kita temui untuk bangunan pabrik, kantin, pos pengaman, dan ruko. Namun jangan salah, dewasa ini spandek adalah bahan bangunan yang multifungsi, tidak hanya sebagai atap, salah satunya itu untuk dinding. Karena penggunaan spandek ini sebagai dinding akan sangat menghemat lahan dan biaya pemasangannya. Tebal spandek yang umumnya tidak akan mencapai 3 cm, menjadikan yang punya lahan ini bisa memanfaatkan lahannya untuk taman. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan spandek diaplikasikan sebagai dinding bangunan. Untuk kelebihan yang pertama, proses pemasangannya itu lebih memerlukan waktu yang singkat. Karena luas area yang dapat ditutupi oleh selembar spandek itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penggunaan batu bata yang ukuran dimensinya jauh lebih kecil. Yang kedua, proses pengerjaan pemasangannya itu yang mudah dikarenakan spandek hanya memerlukan sedikit tenaga kerja dan bentuknya yang berupa lembaran bukan kepingan.
Yang ketiga, dia itu karena kuat dan ringan, karena terbuat dari campuran seng dan aluminium dengan komposisi 43% seng dan 55% aluminium, sisanya itu bahan silikon. Yang keempat, dia itu untuk spandek itu dia fleksibel dan mudah untuk dibentuk sesuai dengan bentuk dinding yang diinginkan. Kelima, usia pakainya itu cukup panjang, bahkan dapat mencapai 20-an tahun. Kemudian yang keenam, dapat dicat dengan pilihan warna yang sangat variatif. Hal ini menambah nilai estetika di dinding rumah. Yang ketujuh, dinding dari spandek ini juga tahan terhadap keropos dan tahan terhadap jamur. Yang ketujuh, harganya spandek itu dia terjangkau. Dinding dari spandek adalah pilihan yang tepat jika dana pembangunan rumah itu begitu terbatas. Yang kesembilan, jika ada kerusakan dengan salah satu spandek, atas spandeknya itu tumbang disebabkan karena faktor alam, maka proses perbaikannya itu dan penggantiannya itu mudah dan cepat. Hanya perlu diganti sesuai dengan spot yang rusak, tidak perlu dirobohkan semua seperti jika dinding berbahan batu bata. Ya, kalau untuk kekurangannya, spandek itu yang pertama, dinding ini akan menimbulkan suara yang cukup berisik apabila terkena air hujan. Yang kedua, berbeda dari dinding yang berbahan beton, dinding spandek ini mempunyai kemungkinan untuk mengalami kepudaran warna dalam waktu yang lebih singkat. Jika warnanya sudah pudar, dia tidak akan terlihat bagus. Kemudian ketiga, dinding spandek ini mengalami kebocoran apabila tidak sengaja terbentur oleh benda yang keras. Kemudian untuk cara pemasangan dinding spandek, ada beberapa cara. Yang pertama, siapkan gambar shop drawing yang telah di-approved untuk digunakan sebagai acuan. Yang kedua, siapkan alat kerja dan bahan seperti spandek, meteran, waterpass, benang, gergaji, dan lain-lain. Yang ketiga, cek atau sortir spandek agar didapat ukuran yang sama sehingga bila mana dipasang akan mendapat permukaan yang rata. Kemudian yang keempat, siapkan tempat kerja dan permukaan yang akan dipasang spandek. Yang kelima, pasanglah petunjuk atau alat bantu yang cukup untuk kerataan pasangan spandek atau marking. Yang keenam, pasang profil dengan memakai hollow besi. Yang ketujuh, bersihkan area kerja dari kotoran-kotoran yang ada. Yang ke-8, bersihkan spandek dari kotoran dan debu sebelum dipasang. Yang ke-9, dinding spandek ini dipastikan terlebih dahulu agar tidak terbalik antara bagian lapisan atas dan lapisan bawahnya. Yang ke-10, lakukan pemasangan secara terpisah antara pemasangannya dan yang dimulai dari sayap kiri ke kanan dan dimulai dari atas ke bawah atau sebaliknya. Yang ke-11, jika terdapat kelebihan bagian dinding spandek, itu lakukan pemotongan dengan menggunakan gunting besi. Yang ke-12, pakukan setiap bagian penutup dinding spandek dengan mor atau paku util menggunakan palu. Dan yang ke-13 adalah pastikan kembali seluruh bagian dinding spandek itu sudah terikat atau terpaku dengan baik, serta pastikan juga sambungan antar dinding spandek itu tidak terdapat celah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjabarkan contoh real pada bangunan yang sudah terbangun.
kelompok kami memilih bangunan hasil rancangan dari Unibox. Rumah kontainer ini diberi nama Turak, yang berarti rumah taman. Dan juga bangunan ini terletak di daerah yang indah, yaitu di Gyeongju Yapyeong, di Korea Selatan. Sesuai dengan arti namanya, rumah ini memiliki taman yang luas dan juga teras yang sempurna untuk rekreasi dan juga relaksasi. Berikut akan saya perlihatkan denah dari bangunan tersebut. Pada lantai pertama terdapat satu dapur, satu ruang makan, satu kamar mandi, dan satu ruang tidur utama. Kemudian di lantai 2 terdapat satu kamar tidur anak-anak, 2 kamar tidur utama, satu kamar mandi, dan juga rooftop, di mana Anda dapat berjemur sambil menikmati pemandangan Han River. Baik, saya akan menambahkan sedikit informasi tentang Turak atau rumah taman terkait dengan struktur bangunannya. Turak menggunakan struktur bangunan baja ringan yang tahan lama, yang terdiri dari sistem komponen baja berdinding tipis yang dibentuk dingin. Tulang baja terbuat dari lembaran galvanis cold rolled super kekuatan tinggi anti korosi, sehingga kehidupan struktural dapat mencapai 20 tahun. Jadi, adapun kesimpulan materi dari kami mengenai bahan bangunan logam bagian atas dan bagian tengah bangunan. Kelebihan logam sebagai bahan konstruksi adalah memiliki sifat yang di suatu pihak lebih baik karena memiliki kuat arus tinggi, dapat dirubah-rubah bentuknya, mudah disambung dengan cara dilas. Sifat lainnya memiliki harga konduktivitas listrik yang tinggi, konduktivitas panas tinggi, dan dapat dihaluskan sehingga berkilau permukaannya. Kelemahan sebagian besar logam, khususnya baja, ialah tidak tahan korosi karena kelembapan maupun oleh pengaruh udara sekelilingnya, dan terjadi perubahan bentuk bila terkena suhu atau panas tinggi. Di dalam pemakaian, logam selain juga memiliki kuat tarik yang tinggi, tahan tekanan atau korosi, kadang-kadang juga harus tahan terhadap beban kejut, suhu rendah, gaya yang berubah-ubah atau kombinasi, dan beberapa keadaan yang lainnya. Pada umumnya, logam dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu logam besi, ferrous metal, atau logam bukan besi, non-ferrous metal. Logam besi, suatu logam yang elemen bentuk utamanya adalah besi. Misalnya, besi tuang, besi tempa, dan baja. Logam bukan besi, logam yang elemen utamanya bukan besi. Misalnya, aluminium, tembaga, timba putih, emas, dan lain-lain. Logam banyak digunakan dalam permukaan struktur atau rangka bangunan. Contohnya, dalam bentuk rangka atap serta sebagai dinding suatu bangunan. Logam terutama baja menjadi pilihan pengganti kayu sebagai rangka bangunan karena lebih tahan lama serta tahan api. Bila digunakan di rumah modern, kita memahami karakteristik teknik, struktur logam, serta kelebihan dan kekurangannya. Tapi kita tidak bisa melupakan nilai estetikanya. Saat ini, estetika industri berbasis logam telah menjadi tren dekorasi desain. Sangat modis. Kita bisa mencoba menggunakan konsep yang berbeda, menggunakan struktur logam yang telanjang untuk permukaan gaya industri dan menciptakan dekorasi yang lebih modern dari tahun ke tahun. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Maha Esa dan kesalahan datangnya dari kami sendiri yang hanyalah manusia biasa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.